Halo adik-adik, pernah nggak sih kalian sudah tidur lama tetapi pas bangun dalam keadaan lelah? Atau suka terbangun tengah malam tanpa sebab? Nah, hari ini kita akan bahas topik terkait gangguan tidur dan istirahat sepanjang rentang usia. Topik ini super penting buat kesehatan, baik kamu yang masih awam ataupun mahasiswa keperawatan atau nurse, karena kalian nantinya akan menangani masalah pasien dengan berbagai gangguan tidur beserta intervensinya. Yuk simak sampai habis. Nah, kenapa sih tidur itu penting? Coba deh kita tanyakan pada diri sendiri. Berapa jam sih biasanya kamu tidur tiap malam? Apakah kamu bangun dengan rasa segar atau malah masih ngantuk berat? Tidur itu bukan cuma soal merem dan juga istirahat fisik saja, tetapi juga memperbaiki sel-sel tubuh kita, membantu proses belajar, serta menjaga kestabilan emosi. Jadi kalau kita kurang tidur, resikonya kena penyakit seperti hipertensi, diabetes, bahkan penyakit jantung pun semakin meningkat. Wah, gawat banget kan? Kebayangkan betapa pentingnya tidur yang berkualitas. Nah, ada beberapa macam jenis gangguan tidur yang sering terjadi. Yang pertama, insomnia, sulit tidur atau sering terbangun di malam hari, bikin badan terasa capek saat bangun. Yang kedua, sleep apnea, artinya pernapasan suka terhenti sebentar saat tidur. Nah, biasanya ini dialami orang dengan kelebihan berat badan atau obesitas. Selanjutnya ada narkolepsi, artinya tiba-tiba ngantuk berat di siang hari meski malamnya sudah tidur cukup. Ada juga parasomnia, artinya mimpi buruk berulang, bisa terjadi juga nih tidur sambil berjalan atau perilaku aneh lainnya yang muncul selama tidur. Nah, kira-kira dari hal tadi ada nggak sih yang kalian alami atau ada teman dan keluarga yang suka mendengkur keras dan tiba-tiba terhenti napasnya? Bisa jadi itu tandanya sleep apnea loh. Oke. Faktor penyebab kenapa sih kita sering terjadi gangguan dari masalah tidur? Yang pertama, stres dan cemas. Nah, sulit tidur kalau kita lagi banyak pikiran. Yang kedua, kebiasaan begadang, seperti main games, tugas kuliah yang belum dikerjakan, nonton drakor, atau mungkin scrolling medsos. Kemudian kondisi medis seperti penyakit kronis, depresi, obesitas, diabetes. Yang selanjutnya lingkungan, suhu. Kita lingkungannya terlalu panas, dingin, bising, atau lampunya terlalu terang. Nah, apabila dibiarkan, maka dampaknya akan signifikan. Nah, ada dampak jangka pendek ataupun juga dampak jangka panjang. Kalau jangka pendek, fokus kita menjadi susah nih. Bahaya kalau kerjaannya adalah kita menyetir. Yang kedua, cepat lelah dan emosi. Jadi naik turun nih emosi kita. Selanjutnya tentunya menurunkan kualitas hidup, produktivitas dan semangat menjadi anjlok. Nah, adapun dampak jangka panjang, kalau kita terbiasa mengalami masalah gangguan tidur, yaitu resiko penyakit kardiovaskuler, hipertensi, dan juga penyakit jantung. Selanjutnya gangguan metabolik, misalnya terjadi diabetes tipe 2 atau obesitas. Kemudian gangguan kesehatan mental, misalkan depresi dan kecemasan yang memanjang. Pernahkah kalian meremehkan kurang tidur semalam dan menganggapnya sepele? Coba deh bayangkan efeknya jika terjadi setiap hari. Yuk, mulai saat ini kita peduli nih terhadap kualitas tidur kita. Sebenarnya tidur itu terjadi seperti apa? Kita perlu tahu sedikit tentang bagaimana tubuh kita bekerja saat tidur. Tidur merupakan proses biologis yang kompleks yang terbagi ke dalam beberapa tahapan fisiologis utama, yakni tahapan N1, N2, N3 yang secara kolektif dikenal dengan tidur non-rapid eye movement atau NRM, dan tahapan REM atau rapid eye movement. Nah, pada tahapan N3 sering disebut dengan deep sleep atau tidur dalam. Artinya tubuh memasuki fase pemulihan fisik yang paling optimal. Jadi, dalam fase ini aktivitas sistem saraf melambat secara signifikan sementara produksi hormon pertumbuhannya meningkat. Proses ini memungkinkan tubuh untuk memperbaiki jaringan dan juga sel-sel yang rusak. Nah, hal ini memperkuat sistem imun serta mengisi ulang energi seluler kita. Oke, sementara pada tahapan REM, otak justru menunjukkan aktivitas yang hampir menyerupai kondisi sadar atau terjaga. Nah, kalau fase ini, adik-adik penting ya untuk memproses kognitif termasuk konsolidasi memori, pembelajaran, pengolahan. Jadi REM ini dikenal dengan fase ketika mimpi terjadi secara intens. Jadi mimpi itu adalah bentuk ekspresi bawah sadar kita serta integrasi pengalaman hidup. Nah, kalau ada gangguan di salah satu tahapan tidur nih, misalnya tidak pernah masuk ke fase deep sleep,
Karena sering terbangun, maka tubuh kita jadi kurang maksimal dalam proses perbaikan. Hasilnya besok paginya nih kita bangun dalam kondisi yang lelah. Oke, kebutuhan tiap usia itu berbeda-beda untuk tidur. Nah, saya jelaskan ya, kalau bayi dan balita biasanya lebih panjang, rata-rata 14-17 jam sehari. Kita dulu juga begitu loh. Kemudian kalau usia anak dan remaja itu 9-12 jam, itu buat anak. Kalau remaja 8-10 jam, biasanya terganggu karena gadget atau tugas sekolah. Sedangkan dewasa umumnya membutuhkan tidur 7-9 jam. Nah, berbeda dengan lansia, terjadi penurunan kebutuhannya 7-8 jam. Tetapi masalahnya mereka sering terbangun di malam hari. Oke, kalian nih saat ini termasuk kelompok usia mana? Sudah sesuai belum jam tidurnya dengan rekomendasi yang tadi saya sebutkan? Kalau belum, yuk evaluasi lagi kebiasaan tidur kita agar bisa meningkatkan tidur yang berkualitas. Oke, untuk mengetahui gangguan tidur itu ada beberapa metode yang dapat digunakan oleh kamu sebagai tim medis ataupun nurse. Jadi saya jelaskan dulu ya. Yang pertama ada polisomnografi. Jadi disebut PSG. Artinya pemeriksaannya lengkap dari mulai EEG, pernapasan dan gerakan otot. Yang kedua ada aktigraf. Nah, kalau ini alat seperti jam tangan untuk memantau pola tidur bangun. Nah, kemudian ada juga yang sederhana, wawancara atau kuesioner, misalkan menggunakan PSQI atau kuesioner standar untuk menilai kualitas tidur seseorang dalam 1 bulan terakhir. Bisa juga menggunakan buku harian tidur, misalnya pasien atau orang tua mencatat jadwal tidur, frekuensi tidur, kondisi saat bangun pada bayi atau anaknya. Nah, buat teman-teman di rumah, kalian juga bisa nih mencoba mencatat jam tidur selama seminggu karena dapat membantu mengenali pola dan juga pemicu gangguan tidur. Bisa juga nih menggunakan smartwatch yang bisa memantau kualitas tidur secara objektif. Nah, kemudian juga catatan dari manual atau tadi data digital smartwatch bisa membantu mengevaluasi kebiasaan tidur teman-teman. Berikut ini saya jelaskan juga nih bagi teman-teman sebagai calon nurse ada beberapa strategi non-farmakologi, yaitu pendekatan dengan teknik tanpa obat untuk mengatasi gangguan tidur. Yang pertama ada sleep restriction, artinya membatasi seseorang waktu di tempat tidur. Jadi kurangi rebahan lama di tempat tidur, ke kasur, ke tempat tidur jika mengantuk, bukan lama di sana hanya untuk scrolling gadget. Kedua, teknik mengubah pola pikiran negatif tentang tidur. Nah, teknik ini membantu menghilangkan pikiran negatif. Misalnya, pikiran aku nggak bisa tidur, buat dengan cara saya mudah tertidur, jadi persuasif. Nah, ini cocok nih bagi teman-teman yang cemas saat tidur. Yang ketiga ada mindfulness atau journaling. Jadi menulis dan juga melatih kesadaran kita. Kita bisa menulis curhatan atau mungkin puisi, dan secara sadar kita juga mengenali sebenarnya kenapa sih kita susah tidur. Nah, ini cocok bagi yang sulit tidur karena stres atau banyak pikiran. Nah, yang keempat sekalian rhythm training. Jadi melatih jam biologis tubuh, mengatur ulang jadwal atau jam tidur kita. Bisa dengan mengurangi cahaya saat tidur. Ini cocok bagi teman-teman begadang atau jet lag atau mungkin kerjanya shift. Yang kelima, environmental modification. Nah, ini bikin suasana tidur lebih nyaman dengan kurangi suara, cahaya, suhu dingin atau mungkin panas, serta pilih kasur yang nyaman. Jadi, karena lingkungan nyaman tentunya tidur kita juga semakin nyaman. Yang keenam, ada sleep hygiene. Nah, ini buatlah kebiasaan tidur yang sehat. Misalnya, biasakan bangun dan juga tidur di jam yang sama. Buat ritual yang baik sebelum tidur. Misalnya, hindari scrolling sosmed sebelumnya, kemudian makan sebelum tidur, sikat gigi dulu, kemudian juga cuci muka, dan jangan lupa berdoa. Nah, ini cocok untuk meningkatkan kebiasaan yang baik. Yang ketujuh adalah relaksasi teknik. Nah, teknik relaksasi ini adalah bagaimana nafas dalam, yoga, meditasi untuk bisa menenangkan tubuh dan pikiran kita. Yang kedelapan, ini dilakukan oleh nurse yang berpengalaman atau memiliki sertifikat melakukan terapi cognitive behavior, karena nanti akan mengubah pola persepsi untuk bisa meningkatkan kualitas tidur. Yang kesembilan ada stimulus control, artinya mengatur kebiasaan di tempat tidur. Gunakan kamar hanya untuk tidur ya, dan hal yang bikin rileks, jangan kerja atau nonton TV di kasur. Nah, ini cocok nih apabila teman-teman sering terjaga lama di kasur atau cemas gak bisa tidur.
Oke, malam ini coba matikan HP minimal 30 menit sebelum tidur. Rasakan perbedaannya besok pagi. Apakah moodnya lebih baik? Apakah badan terasa lebih segar? Nah, sebagai calon nurse, bagaimana sih ketika kita bisa mendapati pasien dengan gangguan masalah tidur? Apa yang dilakukan? Tentunya membuat nursing care plan, artinya rencana asuhan keperawatan untuk gangguan tidur. Langkah awal adalah mengumpulkan data subjektif dan data objektif. Oke, bisa dilihat di tabel ini ya. Data subjektif yaitu terkait keluhan pasien. Nah, ini berbeda tergantung usianya. Bayi sering menangis saat tidur. Anak-anak biasanya takut tidur sendiri atau mengalami mimpi buruk. Remaja masalahnya adalah begadang, kelelahan, atau mungkin sering bangun di malam hari. Nah, dewasa stres kerja atau insomnia. Lansia biasanya mengalami masalah komorbid, misalnya nyeri saat tidur atau sering terbangun saat tidur. Kedua, kita tetapkan nih data objektifnya, dilihat dari jam tidur kurangnya dari kebutuhan usia dan juga kualitas tidur. Nah, kalau ini kita bisa melengkapi dengan pemeriksaan penunjang, misalkan polisomnograf atau aktigraf atau juga dengan kuesioner tidur. Nah, selanjutnya ketika analisa data sudah terkumpul, maka kita menentukan diagnosa keperawatan menggunakan NANDA. Nah, identifikasi diagnosa keperawatan menggunakan NANDA atau North American Nursing Diagnosis Association, yaitu menyediakan daftar diagnosa terstandar keperawatan. Diagnosa yang sering muncul terkait tidur yaitu ada ineffective sleep pattern, artinya tidur tidak nyenyak, sering terbangun, jadi pola gangguan tidurnya mulai nampak. Atau juga risk for ineffective sleep pattern, ini resiko gangguan tidur karena stres atau mungkin kafein atau pola hidup. Kemudian ada juga ineffective sleep hygiene behavior, artinya kebiasaan yang buruk yang muncul pada pasien teman-teman. Ada lagi readiness for enhanced sleep pattern, artinya pasien ini sudah bisa memperbaiki pola tidurnya dan kita bisa menjaga atau mempertahankannya. Yang ketiga, menetapkan nursing outcome classification. Nah, ini adalah daftar tujuan keperawatan yang ingin dicapai. Contohnya, apakah kita menetapkan pola tidurnya menjadi lebih teratur, kualitas tidur meningkat, atau pasien merasa puas dan segar setelah tidur. Nah, selanjutnya rencanakan intervensi, yaitu menggunakan Nursing Intervention Classification. Nah, ini adalah daftar tindakan keperawatan untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya ada beberapa intervensi, ada sleep promotion, artinya membantu buat rutinitas tidur yang konsisten pada pasien, atau sleep education, jadi edukasi tentang kebiasaan tidur yang sehat, atau relaxation technique, artinya ajarkan relaksasi baik itu meditation ataupun mindfulness. Kemudian ada behavior modification. Nah, ini fokusnya adalah mengubah kebiasaan buruk pada pasien teman-teman, atau stress dan anxiety management, yaitu bagaimana caranya bisa mencegah adanya atau mengatasi masalah kecemasan pada pasien teman-teman. Oke, terakhir tugas untuk adik-adik. Tugas pertama, buatlah nursing care plan pada pasien lansia yang mengalami gangguan tidur. Jangan lupa sertakan data, kemudian analisa data, nursing diagnosis, NOC dan NIC. Tugas kedua, coba explore satu aplikasi untuk mengkaji pola tidur seseorang. Silahkan identifikasi fitur-fitur dan juga kelebihan kekurangannya. Untuk link komentarnya saya sertakan di link deskripsi ya. Sampai jumpa.